Selamat datang pula. Kalau bahasa orang Piasion, welcome back. Tidak duduk. Hujan nih. Sampai mana tadi? Yang tadi tuh yang pendampingan ya. Pendampingan. Pendampingan. Siapa biar orang dinas pertanian, dinas perikanan bisa didampingin gitu. Meskipun kami berdua ini tidak mewakili yang mengambil kebijakan ya. Tapi paling tidak kami itu punya harapan bahwa kita dikawannya gitu. Iya. Kayak Mungkin pencarian bisa kami sampaikan atau lewat video ini tersampaikan. Silakan. Oke. Kembali ke tadi lah P3 KSS. Jadi kami mendampingi, kita cerita yang tadi. Ya. Ini mendampingi kawan-kawan PPR. Itu bermula dari curhat sebenarnya dari kawan-kawan PR. Kami ini punya dana, tapi kami tidak tahu siapa yang akan kami latih. Itu. Nah, datanglah cerita segala macam. Oke, kita arahkan. Nah, kriteria kita jelaskan, kita sampaikan konsep dan segala macam. Oh, sebaiknya survei. Nah, kita buatkan semuanya. Kita bantu bikinkan dari perencanaan, pembuatan kuesionernya, pelatihan ke lapangannya, sampai terakhir pengolahannya dan terakhir itu kita bantu untuk hasilnya pembuatan publikasinya kita bantu butuh sampai deh. selesai. tesis coy. Nah, itu. Yang aku cerita dulu. Iya, itu butuh tuh. Aku terpikir, tapi kayak saya memang lah dijalankan Pak Bakul kawan-kawan. sini. Jadi kan pengennya punya data, termasuk ini boleh dikat, boleh dilanjutkan. Jadi Pede. Tidak pede. jangan sampai ini karena welcome Pak Bakul. Kelihatan gak? Situ. Wah, ada itu. Ada di langit. Paling gini kepala ayah gitu. Kelihatan. Jadi dari kepala dinas kami, dari Ibu, memang menginginkan semua itu berbasis data. Kan? Nah, memang sedang merapikan data. Nah, kemari ada kegiatan pakai konsultan kebetulan untuk data. Ya, ada kebetulan ada mungkin sudah dianggarkan lah biar lebih rapi. Nah, pengen dulu pernah Lesak ceritakan Om Sojo. Pengennya tuh ngedata, tapi datanya mendekati real lah gitu, ya kan? Ya. Berarti sekarang tidak ada ya? Bukan, maksudnya diambil Bahaya tuh, bahaya. Jangan dikat, perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Data yang sekarang itu kan bukan tidak real, tapi mungkin kadang dengan keterbatasan anggota, deviasinya terlalu besar. Kadang listingnya sekarang kan sekarang di bidang kawan-kawan di bidang ya itu sedang melisting lah jatuh. Ini kawan-kawan sedang berangkat ke pulau malah di data dibikinkan perizinan. Nah itu dari situlah untuk melisting nanti kan, dari listing baru mungkin diambil sampling ya. Kalau yang aku tahu mungkin gitulah. Atau kalau perlu pun cacah lengkap kan, biar dapat semua data. Nah dari data yang, justru itu makanya kami sebagai stakeholder mungkin kan nanti bisa minta bantu dengan BPS gitu loh. Tentu. Nah ya kan dengan keterbatasan tenaga Dengan keterbatasan dan ini, dana, mungkin siapa tahu bisa seiring sejalan. Dengan P3K Iya sekata gitu kan. P3SS. P3KSS. Nah dengan lewat P3 lewat P3KSS. Nah kemarin kan kalau dapat data ini aku mengkhususkan di pengolahan lah ya, pengolahan karena kebetulan saat ini aku sedang di situ. Jadi dapat data ini pengolahan ini misalnya produk aku sebutlah misalnya apa kilos atau kerupuk, data terus sebanyak apanya pengolahnya, datanya kayak gimana. Nah itu bisa nanti terpetakan dan akan jadi sebuah peta. Ketika orang butuh data, klik kerupuk, di sini dan diklik datanya Siko, itu muncul ini namanya sudah punya perizinan ini. Total sekian ton. Ya bisa. Kalau data itu kan per orang bisa dan di situ kan bisa di total kolektif
kerupuk semua yang sejenis misalnya kan bisa jadi sekian. Bisa. Nah itu sejalan dengan ya yang pasti mimpinya Ibu Kepala Dinas kami untuk merapikan itu. Sudah ada? Bisa. Retorika dia bagus. Jadi inilah fungsi channel ini tuh. Nyambung. Nah, Bisa tahu kan kawan-kawan punya ide kan. Itulah gagasan. Kayak apa kalau ditiru yang lain kan? Sangat sangat. Oh, udah bagus. Karena bakul untuk menyampaikan secara langsung. Nah, itu ngapa jadi kulit bakul deh. Ya, karena terlalu introvert. Jadi akhirnya memberikan gagasan lewat. Nah, Ya. oke lanjut. Tapi Gue cuman mantau saja. Semoga berarti bisa lah minta bantuan lah itu nanti kan karena tenaga yang memang lum di teknisnya, lum yang lain-lainnya ya bukannya ini bukan sebuah keluhan hanya Cerita aja aja. kan Tapi meskipun ada urangnya Pak Ki Guntan, kalau misalnya tidak dilengkapi dengan metode, Ki Guntan. Nama tuh kayaknya ini Siko gitu ya? harus dibahas ini. harus ditentukan Ki Guntan, Ki Alo. Kemarin patahan. oh ya pakai yang terbaru aja lah gitu. Pak Tahan. Jadi Pak Tahan, kalaupun misalnya kita Jadi jadi kiamat gitu. Akhirnya kalau kita punya tenaganya ini Pak JP, Bang JP, tapi Kalau kan, Agus payah gitu ya. Payah. tapi kita nggak ngerti cara makainya, Iya. Memberdayakan. bahaya. Jadi Kan kayak yang percuma paham sih. metode apa segala kan, Iya, betul. ini Makanya mereka. pas kemarin kita mendampingi kawan-kawan PPR, ya kita jelaskan semuanya dari awal. Konsepnya kita jelaskan, metodologinya kita jelaskan. Iya. Nah, itu yang kadang Itu yang orang-orang tuh tidak paham tadi kenapa misalnya ketika ada perbedaan data. ya betul. Si ini mengeluarkan data A, Ya. sama si B juga mengeluarkan data A. Berbeda. Oh, sama objek. Tapi datanya beda. Nah itu kalau dari sudut pandang kami bukan sesuatu yang Salah lah itu. bukan, kita tidak bisa menyalahkan Bukan salah, bukan tentang salah dan benar. Bukan, tapi sudut pandang. Mazhab yang diikuti. Nah gitu loh. Kalau bahasa umum mah mazhabnya apa? Yang pasti Gitu. yang pasti sih lebih ke metode biasanya. Nah Karena pertama kayak misalnya anggaplah kami mengeluarkan data. Data yang ini sebenarnya kami kirim ke provinsi misalnya gitu kan. Di provinsi ketika keluar jadi beda. Ternyata kan dia ada olah data di situ dan metodenya sedikit ada yang berbeda mungkin gitu kan. Jadi akhirnya ya, kok beda gitu. yang pertama konsep. Gitu ya. Ya konsep. Kita ngelihat orang paling gampang lah. Kita mandang mulai ini siapa? Ya. Bakul. Nah, gitu ya. Bakul ngolah macam ini. Adi, Beda. Dia pakai filter. nah bisa jadi dipakai filter, bisa jadi dipakai tambah garam sedikit dan segala macam. Iya. Nah, Kalau dia tambah gambar. nah bisa. Kurang pahit. Jangan. Itu Dia tambah gula. buat teman-teman yang mengatakan kalau belum ngopi belum sah gitu kan. Sedangkan ngopinya pakai gula gitu. Itu bukan kecanduan ngopi. Itu kalau bahasan tatanto gitu ya, memudah macam itu. Nah, tapi yang sebenarnya dasar sekali dari istilahnya penelitian lah ya, Ya, itu penelitian lah namanya, membahas bagi orang-orang kuliah dulu Iya. Nah, jadi rancangannya seperti apa itu dituangkan pertama kali di konsep. Proposal. Bukan proposal, konsep. Kita konsepkan dulu. Yang nak kita cari itu apa? Nah, kalau yang kemarin dengan kawan PPR yang bergerak di bidang konstruksi. Nah, kita jelaskan kategorinya. Apakah tukang aduk semen masuk enggak? Itu yang pertama. Kedua, tukang aci masuk enggak? Tukang batu masuk enggak? Kebutuhan pelatihan mereka teh gitu kan. Nah, kita targetkan yang akan kita latih adalah yang bisa ngerap.
yang bisa ngaduk semen dengan benar, yang bisa pantesan. masang backcasting dengan benar, yang bisa ngelas dengan benar dan seterusnya. Oh. Makanya dikonsepkan dulu, kita tarik semuanya. Tujuan kalian apa? Kita konsepkan dulu. Asumsi berarti ya, batasan-batasan. Nah, batasan. Ya di filter berarti. Ya. Jadi survei itu kopi ini udah- Mahasiswa. Baru dapat. Disaring. Jadi konsep itu tidak akan melebar kemana-mana. Jangan kini orang no muat kupi ngaduk kupi idang tukang masuk jadi konstruksi. Nah, itu sudah bias. Padahal nggak tukang ngantar. Padahal nggak tukang ngantar kupi ngantar jasa. Tapi karena bekerja di lingkungan konstruksi, Ya. nah, dimasukkan dari orang non survei. Oh ini bekerja di situ, masuk. Nggak seperti itu. Oke, paham. Makanya tadi kenapa cuman 190-an? Itulah. Oh, karena sudah disaring-saring tadi ya, di Kita konsepkan filter seperti itu dulu. kayak gitu. Oke. Metadata. Ya. Metadata lain lagi. Oh, beda pula ya? Lain pula itu. Oh, Facebook itu Facebook. apa kan? Yang data gede itu semesta. Apa nama? Metadata itu datanya data. Data semuanya. Data. Data. Sampling. Aha, apa? Oke, cut. Kan dulu lah, kan dulu. Next time, Kan. next time. Oke, nah setelah konsep selesai, kita susunlah yang namanya metodologinya. Nah, kalau untuk level BPS, karena kebijakan ya, karena dibatasi undang-undang, kami hanya bisa menyampaikan pada level makro. Apapun itu bentuknya, kebanyakan level makro atau katakanlah hanya pada level kabupaten lah kalau kebijakan. iya. Misal angka kemiskinan, kami hanya bisa sampai level kabupaten. Sedangkan drop down ke bawahnya kita gandeng Pemda, ayo. Gitu. Jadi arah dari pusat seperti itu. Data secara umum. Data berarti ya. secara umum yang kami keluarkan. Makro itu kan secara luas. Nah, kalau di ekonomi gitu. Oh, ekonomi dulu ya. Ekonomi. Ini kelas Ini IPA. yang dari sini nyebrang ke situ. Oh, Ini yang dari IPA nyebrang ke Ini yang dari situ IPS. nyebrang ke sini gitu. jadi Aduh. tukar posisi. Tapi bisnisnya sama kopi. Pertemukan kembali Disatukan oleh kopi. kopi. Aduh, astagfirullah. Nah, berarti sebenarnya kalau sip benar kolaborasi ya kan dari dinas ini kolaborasi dengan BPS dan data dasar segala macam, Kominfo, pemetaan segala macam. Nah, itulah yang namanya tadi statistik sektoral. Jadi kalau rumah besarnya, nama rumah besarnya itu Satu Data Indonesia. Oh. Itu rumah besar. Data Indonesia. Tadi Data ya Indonesia. kalau yang tadi itu dibiayai oleh PU ya. Nah, kalau pembiayaan gini, dari kami sepenuhnya tanpa biaya untuk kami. Untuk kami tanpa biaya sama sekali. Kami hanya mendampingi dari A sampai Z-nya. Perihal biaya itu untuk teman-teman PU ketika di lapangan menyewa atau memakai petugas-petugas lapangan. Oh, tukang cacahnya. Nah, penjajahnya seperti itu. Pensurveinya. Penjajahnya seperti itu, pensurveinya, mungkin nanti ada pengolahan data tukang entry-nya dan segala macamnya. Dan itu ada ke batasan nilai gitu. Karena kalau dinas misalnya kan pasti kan Ada harus dianggarkan. HSPK gitu. ada. Di HSPK ya. Setiap dinas ada di HSPK. Cek di HSPK masing-masing. Bukan maksudnya untuk pencacah tadi. Iya. Jadi harga pencacah tuh per kuesioner berapa atau per kontrak per bulan Nah, berapa? pencacah ini dari BPS atau dari umum? Gini, kalau kami hanya mendampingi untuk semua proses. Konsultannya ya. Nah, ibaratnya konsultannya lah. Oke. Tapi untuk kegiatan lapangannya kita serahkan ke Pemda. Mereka mau merekrut siapapun atau memakai yang ada di dalam TKSM, Ya. boleh terserah. Nah, rate-nya di HSPK. Oh, Pakai kalau lah pertanian HSPK. berarti PPL-nya Boleh dipakai teman-teman Di pertanian PPN. berarti banyak, Banyak yang kalau di bisa pertanian. diberdayakan Nah, gitu. yang desa ada. Jadi empowering lah kita memakai teman-teman yang memang ada di level Iya. paling bawah. Kebayang. Sekali jalan biar budget kecil kan. Nah, kemarin berapa? PU cuma 18 juta loh. Cuma. PO. 18 juta.
Berapa lama mereka waktu itu? Sebulan. Wah. Dan didapat data itu. Langsung 2 bulan setelah itu kita bantu pengolahannya. Jadi di pengolahan itu kan ada kodifikasinya, ada istilahnya pengkategorian lah, pengkategoriannya. Terus kita cek yang double countingnya dan segala macamnya, yang tidak masuk seharusnya tidak masuk, yang seharusnya masuk. Itu dalam waktu kurang lebih 2 bulan clear. Nah, data ini kita bahas lagi, satu-satu kita bahas. Ini sesuai enggak, ini sesuai enggak. Dapat angkanya, sudah kita tabulasikan jadi. Sampai produk akhir ya. Sampai produk akhir kita bantu. Berarti bisa sekali berarti yang data ikan itu, data kopi, bahkan madu sebaran itu. Sebarannya. Dibikin di Argis atau Artmap kayak gitu kan ya? Kalau untuk kalau sempat cek di belitungcup.bps.go.id, di situ cek yang Belitung untuk belitungcup.bps.go.id. Kalau Belitung Timur Cup. Iya, soal dulu promosi ya Belitung Timur Cup. Sekarang jadi ada bilang timur ya gitu. Tapi satu pulau gitu maksudnya. Nah, masing-masing Per kabupaten. Dia lah gantian dia. Ganti. Pindah. Dulu sempat ditransfer. Dulu sempat ngajak ke kantor kan. Waktu itu dari BPS ibaratnya belum berani sebenarnya. Bukan belum berani sih. Waktu dibahas waktu itu pembinaan ini belum mantap lah ibaratnya. Nah, sudah 2 tahun terakhir 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir baru ada yang namanya tim pembina statistik sektoral, atau kalau di rumah besar SDI-nya di pilar pembina BPS itu untuk statistik sektoral. Jadi P3KS itu adalah salah satu inovasi kalau di sana ya, di sini inovasi dari pembina data. Inovatif Government Award. Karena untuk mengembangkan pelayanan. Untuk mengembangkan pelayanan gitu. Mantap. Ya untuk pengusaha seperti kami ini berarti Oh iya. Berarti ini kalangan pengusaha, ini kalangan birokrat. Dipertemukan di sini. Dipertemukan di podcast Kulub Bakul. ya kayak tadi kan siapa yang menguasai data dia menguasai pasar. Kalau data itu diolah masing-masing instansi itu join mungkin collab dengan BPS, datanya tersaji, itu kita sebagai pengusaha sangat bisa terbantu ya ngelihat. Karena kita tinggal tanya, kami ini perlu data ini misalnya, kami ini karena ada mungkin bisnis ini, ya kira-kira kan bisa nyambung ke keputusan tadi kan. Benar. Nah, kalau kebijakan dari si pengusaha atau perusahaan itu. Aku pernah nanya ini, Pak JP, Pak JP. Ada itu di mana? Waktu nanya dijawab gak? Waktu nanya dijawab. Oke. Lanjut pertanyaan. Jawabannya tidak ada. Tadi kan dijawab. Jawabannya tidak ada. Ya, Tidak ada jadi jawaban. bukan nanya. Karena kita bahas kopi ya, dan terkait tadi kopi ternyata salah satu penyebab inflasi itu. Ya salah satu inflasi. Ya kan? Datanya. Nah, aku tanya di Belitung Timur, aku sih cuma berani kalahkan Belitung Timur ya. Di Belitung Timur itu kataku kita lade ke data misalnya yang kita bicara 4 produsen 4 atau 3 ya di Belitung ini. 4 sama kita apa berarti? Kalau Produsen kopi ya. produsen Kebun dari kebun. bukan produsen yang produsen bubuk yang di pasar. 3 ya. Oh, tiga. Dari 3 produsen Secara bubuk ini secara umum itu yang di Manggar. Kalau yang kita apa ada Bundahara, ada Aikilong, ada Raja. dan lain-lain lah ya. Itu nantilah kita kesampingkan dulu. Ada di episode pertama ya. Ya. Nonton aja. Siapa-siapanya aja ada di episode Kahit pertama. company jangkang misalnya. Nah itu kita kesampingkan. Ini yang mendatangin kopi dari luar, gitu kan? Kalau karena kan misalnya nanya kalau data yang didapatkan itu cuman berdasarkan report dari koran gitu, Bang JP. Dari koran pernah di Postbel, pernah ada di beberapa media streaming gitu yang online kan. Terus aku baca di Kompas gitu. Datanya memang mirip gitu ya. Ya karena sumbernya mereka interview yang punya gitu kan. Nah, tapi ketika kita nak nanya misalnya data real entah itu di BPS atau di dinas yang terkait dan warisnya aku tanya gitu, belum ada kalau dari sisi yang
itu mendatangkan misalnya dari luar itu berapa sih impornya gitu kan. Nah itu enggak ada loh tercatatnya gitu kan. Kalau kayak kopi kan produksinya misalnya data statistik pertanian kan muncul di Dinas Pertanian ada, di Belitung Timur Dalam Angka muncul gitu kan. Nah ini kan yang dari sisi itunya impornya itu baru impor bijinya. Belum yang misalnya yang mendatangkan apa namanya bubuk kopi saset yang dengan merek A B C D F G H I J itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kelakar konsumsi kopi di Belitung Timur misalnya, konsumsi kopi di Belitung Timur berarti kurang lebih 1 ton tadi berdasarkan data yang itu kan. Ya paling tinggi mungkin 1,5 ton misalnya sebulan. Belitung Timur dalam angka ya. Belitung Timur dalam bukan dalam angka. Berdasarkan report dari media. Oh, media ya. Oke. Tapi kalau misalnya dari sisi kopi bubuknya benar-benar blank gitu kan. Tidak ada data. Berapa dari misalnya mirip tipe K misalnya Torabika gitu kan. Enggak ada apa-apa ya kalau yang itu. Enggak apa-apa ya. Misalnya kayak misalnya dari kapal api, kopi susunya. ABC dan seterusnya banyak banget itu kan. Kita enggak pernah tahu berapa banyak di Belitung Timur. Per kapita aku dapat lupa ini aku datanya. Per kapita nasional konsumsi bubuk kopi di Indonesia ini berapa kilo gitu ya, rendah gitu di Indonesia ya. Nah bisa jadi Belitung lumayan tinggi gitu konsumsi, cuman tidak ada datanya. Data per kapita konsumsi kopinya cuman mengacu kepada data nasional itu pun data keluar tahun aku baca tahun 2022 kalau tidak salah dari Dirjen, lupa aku Dirjen apa ini, tapi ada di aku download. Kalau data-data yang itu kan merek-merek nasional itu ya. Gitu. Aku rasa sih data itu adanya di perusahaan. Karena itu kan mereka kan data penjualan lah istilahnya. Kalau tingkat produsen, katakanlah perusahaan besar, ABC dan seterusnya itu lihat struktur distribusinya, alur pendistribusiannya. Kalau dari PT besar katakanlah kan akan membagi nih regional 1 Sumatera misalnya, regional 2 Jawa, regional 3 Kalimantan dan seterusnya sampai Papua. Itu yang pertama, pasti akan ada data di sini di perusahaan besar. Dikirimnya berapa, returnya berapa kayak gitu ya. Pasti produksi dia 1000 akan mungkin dia cuma opernya 500 gitu. Logikanya itu. Kedua, distributor akan memberikan ke distributor di bawah dia. Jarang distributor level 1 akan langsung memberikan ke konsumen. Karena itu artinya di situ ada chain-nya, ada rantainya. Supply chain-nya akan seperti itu. Sampai ke terakhirnya, sampai ke dinding itu. Itu. Jadi ibaratnya kalau gunung es lah ya. Nah, data yang gedenya di atas akan turun terus ke bawah. Memang agak sulit mendeteksinya, mendatanya memang agak sulit. Tapi kalau secara pernya mungkin yang level terbawahnya yang paling jelas. Di level agen kalau mungkin di situ mungkin akan lebih lengkap. Berarti kalau anak penelitian, suratnya banyak. Pasti. Nah, itulah yang agak kalau BPS lah ya. Konsumsi, kita bicara konsumsi itu rumah tangga yang susenas lah, yang biasa diurus dari diedit ya. Jadi kalau BPS untuk sifatnya konsumsi itu pendekatannya pengeluaran. Jadi levelnya konsumen rumah tangga. Akan sulit kita ngeceknya ke pendapatannya, akan sulit. Karena orang banyak tidak jujur. Orang akan nanya kawan, berapa penghasilan kawan sebulan? Adalah sekian. Kan? Berbeda dengan negara lain yang negara tetangga kita, Singapura. Singapura itu sudah detail ya. Salah satu inflasi itu kan kalau di PPS ada 10 ya, enggak salah ya. Apa itu? Inflasi umum itu ada makan, minum, tembakau, ada pendidikan, ada komoditasnya ya. Ada 10 kan ya? Kalau
dibagi dua sebenarnya. Ada konsumsi apa namanya itu? Makanan non makanan. Oh, makanan. Nah, itu aja. Rokok masuk makanan ya? Rokok masuk non Masuk. makanan, non makanan. Makan, minum, tembakau. Nah, rokok masuk tembakau. Non makanan. Itu mau beda ya. Di Beltim kemarin kan itu kayak kalau data yang aku kirim dari gambar yang aku kirim kemarin itu kan itu makan minum salah satu inflasi yang lumayan tinggi ya. Makanan dan minuman penyumbang inflasi tertinggi biasanya. Terus dipecah lagi ke minuman itu kopi saset Salah satu. salah satunya. Salah satu. Nah, Kopi itu saset tapi ya. Umum. Oh, secara umum. Kita agak sulit ngebagi ke bawahnya karena banyak, terlalu banyak. Berarti kopi saset itu termasuk kopi bubuk kayak gitu ya. Kopi renteng Kopi juga. ini Renceng dan segala macam. yang kayak misalnya kopi kita apa itu masuk juga berarti. Kalau misalnya dia yang beli masuk. Yang lah kita jual bubuk itu. Hmm. Yang lah dibeli dari Pak Bakul kan. Tapi Iya, Pak iya, Bakul iya. cuma Semenjak roast bean. kopi yang beli. Oh, semenjak. Semenjak promo. Iya. Gitu. Berarti konsumsi di Beltim itu naik, cenderung naik atau memang harganya yang karena dari luar itu kan Jadi naik gini, kan? kalau bicara inflasi itu kan hanya bicara harga, bicara nominal utuh ya, nominal finalnya ya. Nah, sebelum mendapatkan nominal finalnya, kopi lah, kan ada penyusun ya. Ada air, ada kopi sendiri, ada gula. Ibaratnya volume dan harga satuan. Iya. Nah, itu akan menghasilkan harga total. Di inflasi kebanyakan akan bicara harga total, bukan harga satuan kebanyakannya. Tapi kalau ditelisik lebih dalam dari inflasi itu, kalau data-data dalamnya memang yang satuan, memang harga ayam 40.000 bulan kemarin, bulan ini berapa sekilo. Nah, tapi lebih dalam lagi. Nah, tapi itu dikumpulkan jadi satu, di ibaratnya dikombine lah, dimasak lah, dan segala macam akan menjadi angka. Digabung makanan dan non makanan. Gitu prosesnya. Ini mumpung teringat. Tadi sebenarnya nak tembak tapi karena di asik masalah data pas disebut tadi kami para pengusaha akan lebih mudah ketika para pihak bekerja sama dengan benar dalam mengolah data. Gitu. Dan data tersajikan gitu kan. Yes. Apakah ini entah sensitif atau tidak ya? Apakah si data ini bisa dipesan kemudian dirancang untuk melakukan framing positif atau ditentukan hasil akhirnya. ya gitu. framing positif atau framing negatif? Ini kan justru danger kan sebetulnya ketika para pengusaha teh nyangke, wih lah disajikan data dengan baik, tapi ternyata yang dipesan man behind the gun ini yang pesan dilencengkan gitu hasil penelitian dari BPS ini. Dilencengkan kayak kopi tadi yang dilencengkan. Jadi kalau itu kembali ke apa yang kami lakukan. Jadi istilahnya ada SOP-nya. Yang kami lakukan dengan dinas PUPR itu ada SOP-nya. Ada standar yang kami lakukan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan konsep definisi juga sudah ada standarnya. Yang dimaksud dengan konstruksi itu seperti apa, orang-orang yang bekerja di dalam ini seperti apa, lah ada standarnya. Itu yang kedua. Ketiga, fakta integritas. Jadi ini yang selalu kami sampaikan dengan teman-teman yang nak didampingi lah dalam hal itu kita sampaikan. Oke, kegiatan ini bisa kita teruskan dengan konsep seperti ini, dengan ini, dan ada rekomendasinya dari BPS. Itu sebagai bentuk fakta integritas. Nah, ini yang terakhir ini dikirim dari Weni. Diingat ke? Weni mana? Banyak Weni. Banyak Weni lah gitu ya. Weni. Nah, Dinas Perikanan. Oh, ini. Oh, iya. Ini Kau akan dipanggil ke? Yuk, panggil loh. Uang juga. Ya, bisa. Ini. Ya, Nah, kawan kita. Kelihatan kan? Kelihatan kan? sebelah sini. Kelihatan gitu. Nah, terakhir dari
kawan-kawan di dinas yang kita coba dampingi ada komitmen dari mereka. Kita mengeluarkan rekomendasi, mereka kamera situ. mereka mengeluarkan komitmen. Jadi ada ini dari dinasnya sendiri bahwa kegiatan ini memang benar-benar dilakukan sesuai standar yang Aku berlaku. itu tombol itu kecet dah. Gitu. Berarti Kalau kita- dari kami ya, dari si kami. Nah, artinya kan ini berarti kita jangan meragukan data yang memang telah rilis Ya. di website yang apa namanya? Belitung Cup BPS. Maksudnya yang resmi. Yang resmi. Ya. Kalau lah muncul di tempat yang resmi, insya Allah itu sudah mengikuti kaidah-kaidah yang Nah, kalau secara internasionalnya ada kaidah namanya GSBPM. GSBPM itu kalau bahasa mudanya standar untuk melakukan kegiatan statistik dari perencanaan sampai publikasi. Lah ada standarnya semua. aku tulen lah nak minta dampingi kan. Oh, Di dalam laptop aku ada bahan. Boleh lah itu japri mungkin. Tinggal gini dibahas HSPK. Aduh. Ini tahun depan ini PUPR minta damping lagi kan kami untuk HSPK, Apa itu HSPK? harga satuan pokok kegiatan. Aku jarang main dengan anggaran. Oh jarang. Aku nggak main dengan tanah dan lapangan dan hutan. Karena ngambil lahan gua aja aku main di tanah dia kata. Apa yang di tanah? Kalau yang kopi tadi itu kan kalau ngitung inflasi itu kan secara keseluruhan ya. Nah kalau kayak kopi tadi, kopi ini kan atau kopi saset tadi itu salah satu penyebab inflasi. Atau kita fokuskan ke kopinya. Komoditas ya sebenarnya. Komoditasnya gitu. Komoditas dari penghitungan inflasi itu lebih tepatnya. Itu yang menyebabkan bisa jadi inflasi itu kopi itu. Gini, kita nih Kalau ya secara tadi umum, ya, secara tadi ya. umum gitu. Tadi untuk mendapatkan data yang saset-saset tadi itu sulit yang pertama. Maka pendekatannya adalah konsumsi. Jadi bagaimana konsumsi teman-teman atau yang menjadi salah satunya ya, konsumen yang kedua baru di tingkat bukan apa sih di bawah agen tuh retail pengecer gitu. Jadi di situ juga dicek di kegiatan namanya survei harga ya, survei harga. Di situ dicek juga harga di tingkat tingkat pengecer gitu. Harga beras, beberapa harga ayam, beberapa dan seterusnya. Nah tadi konsumsi pendekatannya itu di Susenas. Kalau untuk inflasinya sendiri itu ada survei harga yang dilakukan setiap bulan. Kalau survei harga berarti Belitung Timur dan Belitung sebelah barat ini Tiap lain. bulan ada Ya kita kan? melakukan survei itu dan hasilnya tidak selalu berkorelasi Ya, positif. karena di Belitung pasti lebih mahal. Cenderungnya macam itu. Ngapa? Ongkos jalan. Ongkos jalan. Pelabuhan di sini, Ya. Belitung. Pesawat di sini, Ya. bandara. Jarak sini ke Beltim kurang lebih 1-2 jam. Ya. Kalau pakai truk bisa lebih lama. Masih ada biaya. Belum truk kesinggah di semenjak kopi. Itu. Lah semenjak kopi pula. Lah nambah pula biaya. Kadang-kadang seperti itu. Cuman gini, Senyum dia. itu kalau kita hanya bisa melihat, kalau kita ngeliat ini jajan ya. Jajan ini kan kita cuma dapatnya dari luar. Dari dalamnya kita nggak tahu visi ya kadang-kadang. Perlu digigit dulu berarti. Perlu digigit dulu. Boleh. Nah gini. Nah di balik ini, di belakang ini kita kan nggak dapat ngelihat. Ya. Nah itu istilahnya ada namanya underground ekonomi. Apa itu Pak Bako underground ekonomi? Aku curiganya kalau underground ini kalau di Jepang itu Yakuza gitu kan. Kalau di Italia mafia no. Yoso. Underground tapi bukan undercover kan. Jadi underground ekonomi ini mungkin lebih gampang. Kadang-kadang harga onderdil motor di Beltim Ya. lebih murah daripada di sini. Nah, Kok bisa? Nah itu yang kami bilang tuh toko underground yang itu ekonomi. yang
Itu Apa itu? Elon Musk. Kan nggak sponsor soalnya. Jangan sampai kan ya. Tuh, kadang-kadang biar yang ngetrek di jalan itu ngembubut mesin dan segala macam, Bertim jago dibanding di sini. Atau karena di Bertim pernah ada sebuah perusahaan terkenal gitu. Di mana? Zaman dulu kan apa namanya Dok itu kan di sana kan, Dok Tima. Ya, Nah, teknisi-teknisinya kan setelah bubar buka bengkel sendiri. banyak tukang las di Bertim. Ya. Oh gitu. Berarti Bertim punya sesuatu dong. Soft skillnya. Seharusnya Gini nih, yang bisa yang terakhir ya, pelabuhan itu nggak tahu lah ngapun nggak masuk sampai sekarang, ngapun nggak jadi padahal lah banyak investor nggak masuk. Terakhir yang disurvei lah banyak. Le. Salah satunya yang kami sempat ketemu dengan kami itu dia nak bangun cold storage di sana. Ngeri cold storage di pelabuhan itu. Yang di SDP. SDP malah dia. Cuman kan terkendala lahan itu kan. Nggak tahu itu punya siapa sih sebenarnya itu. Itu loh. Di situ. Padahal skill kita bisa ngeliat lah. Gimana Tima. Orang buat bor tim. Matu Tima. Itu kan banyak tukang. Nggak gampang buat itu. Segede dari ini. Dipakai apa bentuk segala macam. Nggak ada di pasaran. Banyak tukang Jepang gitu nih. Ya. Hebat orang Bertim. Aku bangga jadi orang Bertim. Kalau masalah permesinan dan itu Bertim lebih jago. STM zaman Belandanya di sana. Bisa jadi seperti ilmunya lebih banyak di sana. Nggak bisa duit banyak di Tanjung. Nggak tahu lah ya. Iyalah, iya itu sih kayaknya sih iya. Nah kalau kita lah bicara Ada hiburan itu, di sana mau aja. Karena pusatnya dipusatkan di pusat sini. Nah di sana tuh spesialisasinya apa, di sini ini spesialisasinya. Berarti maksudnya dikat aja ya. Udah, itu pilihan. Bahaya. Kalau T pula bunyi dia. Tuh, jadi kalau kita ngeliat skillnya memang skillfulnya lebih banyak di sana dibandingkan dengan di sini. Karena pemusatannya tadi itu makanya perekonomian lebih tumbuhnya di sini dibandingkan di sana. Tunggu coba. Siapa? Skillfulnya lebih banyak di sana. Perekonomiannya di sini. Lebih dipusatkan ke sini. Zaman Belanda ya, dulu lebih pusatkan di sini kan? Karena kantor gedenya di mana? Sini kan? Nah, gitu nih. Pusatnya di sini. Makanya Belitung ini lebih cepat dibanding Bertim. Karena duitnya lebih Salah banyak di sini. satunya karena di set dari awal di zaman Belanda seperti itu. Kita dapat ngeliat lah pasar tuh ngapa di situ. Cuman siko lah. Pasar gede ya, yang gede situ. Ngapa pelabuhannya dekat pasar? Baru nanya nyebut itu apa? Nah, kalau kita lihat dari atas, itu kan lurus. Ya betul. Dari Pangkalala, Lampung Ujung, kota sampai ke Tanjung Mendem itu lurus. Treknya lurus. Memang karena itu adalah ciri khas dari Belanda. Dari zaman Pak Dendeker mau jalan Bari ya berarti ya tahun 1960-an. Tembus dari 1860. Sementara Bertim kan coba lihat. Ya. Nah, Bertim gitu kan. bersegmen-segmen. Nah, jadi gitu. tata kotanya tuh belum maksimal ya, belum maksimal kalau gitu. Ya pelabuhan begitu gini. pelabuhan di pasar. Jadi kan begitu nyandep langsung bisa transaksi di situ. Kampung Baru itu dibentuk waktu kapal kerok. Ada kapal zaman Tima. No, EB. gede, Ya, elektrik bawah. penariknya lah macam apa gede ya. Nah, mereka narik itu sungai Sungai Manggar itu dipindahkan. ditimbunnya Kampung Baru. Jadilah desa baru. Segede-gede itu. reklamasi. Itulah reklamasi zaman Belanda. Hebat. Pasar itu di bawah pasar itu lubang loh. Kajang. Orang-orang Cina itu, gedong-gedong itu, lubang WC langsung ke bawah, langsung membuang ke
laut. Semua ke sungai. Dia tambang dalam dulu di situ ada. Dulu tuh kan dikeruk dari dia. Dikerok, dipindah. Sungai itu kan dangkal. Sungai Manggar Iya. dikeruk dari dia, ngambil tuna, sisa dibuang ke Tailing. Makanya tidak subur Kampung Baru. Muara lamanya kan di sana kan sebenarnya. Lipat Kajang yang benar tuh dekat rumahku tuh. Itu Lipat Kajang nggak benar. Padang malah. Itulah Manggar Lama. Sungai Manggar. Manggar Lama. Sungai Manggar. Oh, itu Manggar Manggar Lama. Lama atau Pancor. Tapi ada literatur itu ya. Ada sejarah. Ada sejarah ya. Kalau nak baca literatur itu kita bisa ngayo ke Peta Belitung. Wahyu Kurniawan Sonema Benso. Boleh kelak kita Undang. Di perpustakaan, Kita di datangi, museum. Kita Ah, kunjungi. benar. Ya, di museum sambil kita ngelakan. Kalau main ke museum bisa ngelihat ada lilin dari Dendang, ada pusaka dari Dendang juga. Padahal nggak sikit no dari Dendang. Ya, ini orang Dendang, ini orang Dendang. Asli. Itu Itu sejarah yang tidak terceritakan sebenarnya. Iya. Iya. Tersampaikan Iya betul. Disampaikan tapi hanya segelintir orang yang tahu. yang tahu. Karena yang lain mungkin ogah tahu kali ya. Enggak juga sebenarnya. Oh, enggak juga. Tidak tahu juga lah. Iya sebenarnya kan itu Oke. Oke, jadi- siap. Ulang lagi. Mulai lagi. Mulai lagi. Sip, lanjut lah. Oke. tapi kan itu kan pengetahuan, itu sejarah pengetahuan yang harusnya disampaikan Turun pas temurun. iya harusnya di sekolah juga sebenarnya di SD SMP itu sebenarnya harusnya jadi muatan lokal atau mata Ada pelajaran. something yang gini, Bang Sojo. Kalau misalnya di sekolah ya, seperti yang kita ketahui, guru-guru itu banyak yang bukan orang ya, Sini. Jadi betul. ketika harus menceritakan tuturan galor dari sejarah kita yang biasanya misalnya di kebun turun temurun dari kakek ke anak ke cucu gitu kan. Nah, akan berbeda. Iya. Kalau ini yang kulihat ya. Karena guru itu biasanya dari luar. Meskipun kakek aku pun guru. Almarhum Kek Marjai Dendang itu guru, cuman guru yang bukan ibaratnya bukan guru negeri gitu ya. Nah, kalau yang mungkin yang gurunya adalah orang-orang lokal gitu, yang mungkin diceritakan dari kakinya sebelum tidur gitu kan sambil berayu, sambil wak-wak amping. Tapi aku rasa nggak gitu juga. Udah gitu juga protes. Nah, kan gini. Aku rasa sekarang untuk pelajaran sejarah itu kan kurikulum kan beda. Ya, dulu Pak Bakul maksudnya Oh iya dulu. ketika Pas zaman-zaman kita ya. zaman kita. kita, Beda. nah, Guru kan tuh banyak dari luar. Guru ketika- sejarah tuh banyak dari luar. misalnya yang biasanya kan meskipun guru matematika, misalnya macam Isran lah ya, macam Pak Isran, Pak Guru, dia sambil kimia. cerita fisika, Fisika. dia sambil ngajar fisika gitu kan ya. Ada ketika muridnya bosan Bertutur. atau Iya. full gitu kan ya, dia akan cerita, bapak pun orang Pelepak Putih, dan Pelepak Putih itu ada tradisi A, B, C, D. Nah, jadi jangan sampai ngebebani muridnya ya, Bang JP ya. Benar. Nah, tapi ketika gurunya didatangkan dari Palembang misalnya, dari Jawa, dari mana? Beliau pasti akan cerita, Bapak dari Palembang. Di Palembang itu ada ini. Bapak dari Jawa. Nah, jadi ibaratnya justru heart to heart-nya, deep talk-nya menggunakan sejarah yang tempat asal gurunya. Begitu. Kelokalannya jadi agak samar dan buram. Iya. Tidak berkurang. Ya. Tapi hal-hal yang seperti ini kan itu putus sebenarnya putus di kita juga kan karena nggak memang nyampai. ini pelajaran sejarah Jepang itu kan lebih ke sejarah Nasional. Jadi bukan muatan sejarah lokal. ya Lokal. lokal kayak gitu. Biasanya yang Kalau kalau yang lokal malah belajar apa waktu itu? Oh, lupa. Lebih ke kerajinan ya, masak. Masak. lomba, kita lomba menang kan? Hah? Kita belawan apa kawan sih waktu itu? Belawan lah, beda kelas. Sama. Kami sama. Oh, sama. Tri Pengat Jasi Jupa juara. Honda waktu pramuka itu. Juara itu Tri Pengat Jasi Jupa antar sekolah. Kau tahu ke ini pengat Pengat. bubur mengele Yang pakai Oh. pakai apa namanya? Bukan karamel, pakai
gulai kirik. Gulai kirik. Garnishnya pakai apa? Apa? Cabai gede. Oh, nyambung. Tapi juara. Nyambung dah. Itu kayak dekorasinya kayaknya itu cabai gede itu sebagai dekorasi ya itu. Dekorasi aja. Garnish. Aneh dah. Dibuang itu biji itu. Enggak ya. Jadi gitulah. Dia yang irisnya. Bukan. Aku yang masak. Enggak tahu entah Aryo apa ya? Aryo, Rasa aku dulu. Pak Bakul, Tolet ya. Aryo Altiara, Agit ya sih kayaknya. Agit. Beli apa benam sih gitu? Ada bot ya. Benam ya? Benam ya? Pokoknya Sudahlah benam itu kelak berenam itu kita ada di Panggil sini. ke sana. Ternyata tidak selamanya sesuatu yang yang menarik itu harus seia sekata gitu. Justru yang bertolak belakang itu justru menarik gitu. Aduh. Kayak apa sih itu? Tidak dimakan. Ada makan. Enggak ada hiasan saja. Oh, Gitu langsung kan? aduh. Itulah. Jadi kembali lagi ke kopi tadi. Ya. Kalau bicara datanya memang sulit. Sulit lah. Tapi seandainya dengan pendekatan, melalui pendekatan. Kalau kita nak survei nanti ya. Ya. Pendekatan ke masyarakat dengan metodologi tertentu, artinya tidak semua perlu kita datangnya siko-siko, ataupun dengan cara langsung ke warung-warung kopi gini. Misal Rino datang, tak tolong diisi. Itu salah satu pendekatan untuk kita melihat sejauh mana konsumsi masyarakat. Setidak-tidaknya itu akan menggambarkan Apa itu? chain tadi. Kayak kuesioner itu loh modelnya. Tapi Mungkin tidak usah kuesioner kertas, no. Cuman iya kayak Tapi- wawancara singkat mungkin kan. Tidak usah wawancara singkat juga. Berbuat aja misalnya Google Form. Gitu. kebayang. Minta tolong diisi survei ini lewat HP. Kalau nak Masa? punya dak pandai Pak, tolong minta tolong anak ikam. Oke. Kadang dia ngomong, Nah, bagian ini kan? Boleh. Itu cara-cara Bagian ini belum kawin. cari kita survei, selama rentang waktu katakanlah karena kita sifatnya pasif, hanya orang mendatangi kita. Mungkin 6 bulan bolehlah dibuka itu, nah, baru kelihatan. Misalnya asalnya dari mana, di situ. Biasanya minum kopi berapa kali sehari? Kopinya kopi apa aja? Dari 3 variabel itu aja nanti bisa kita tabulasikan. Gitu. di warung tuh berapa lama nongkrong? Boleh tambahkan saja. Yang kira-kira nak kita cari itu apa? Gitu. Itu salah satu cara ya survei ya. Ini kan berapa kali ini aku nonton? Pasti lebih dari sekali ini aku nonton kayak gini. Nah itu perlu soalnya. Itu perlu. Itu Aku ada rancangan. caranya. Kemari aku punya ini. Kita kan belum tahu nih, Bang JP sebetulnya kita ibaratnya kita membanggakan nih kopi kita gitu ya. Entah itu di Tanjung ini Kongji, Ake apa sih? Dan segala macamnya. Dan segala macamnya misalnya. Di Beltik Warkop A, B, C, D. 1001 lah. Kita kan belum tahu nih sebenarnya yang favorit itu apakah benar kopi atau jangan-jangan ini jos susu gitu. Bisa jadi kan? Itu tadi survei tadi caranya. Kan belum pernah kan? Belum pernah deh. Ada data itu gitu. Tapi dari data tadi yang aku kirim kemarin semalam itu bisa enggak kalau misalnya aku menyimpulkan bahwa kemungkinan di Beltim konsumsi kopi ini meningkat gitu. Bisa meningkat, bisa turun. Tapi inflasi. Inflasi kan kenaikan harga tadi kan. Inflasi itu secara umum. Naik harga justru orang nggak ke warkop loh. Kalau menurut ilmu ekonomi itu harga naik, Permintaan permintaan turun. Kalau Itu kita secara ekonominya gitu ya. tadi aku bilang seperti Kurva tadi. tadi. Harga di sini harga total merupakan perkalian dari harga satuan dan volume. Ketika harga satuan naik, sementara volume harga total tetap, artinya kan ada penurunan Ya. volume. Kebayang. Oke. Nah, kalau kita bicara matematis lah. Ya. Tapi Tapi kalau kan bisa diakal ya kan? Biasa nongkrong. Mau nggak mau nih pulang kecanduan nongkrong. Pokoknya tiap hari itu harus nongkrong. waduh,
di semenjak misalnya tadinya mesan gelas gini kan harganya berapa misalnya 16.000 misalnya segelas ini. Ya, dia pasang gelas kecil kan? Ya, nah, ujung-ujungnya aku mesan mesan harganya panjang. oke. Gelas kecil, tapi kan harganya kan turun. Harganya pasti. kan turun. Karena Volumenya turun. gede dengan kecil kan beda. Harga gede dengan kecil beda. Iya kan? Volumenya kan turun. Volumenya Nah, kan turun. Iya kan? Kita Artinya konsumsi total ya tetap ngikuti volume dong. jadi harga total, harga keseluruhan. Berarti omset Pak Bakul turun dong. Iya, Omset iya, semenjak. bisa Ya jadi bisa turun. jadi karena volumenya Iya, karena volume turun. turun. Karena beli kopi yang murah. Pelanggannya tetap 100 Segitu. gelas, Nah, tetap 100 Tapi- gelas. cangkirnya jadi kecil, Ah. omset dia turun, Ah, volume juga penjualan turun. ya, Karena volumenya volume penjualan tadi Oke. kan. Terus itu yang Tapi dimaksud omsetnya bisa jadi segitu. dengan Bisa jadi turun. turun Bisa omsetnya. jadi turun. Karena tadi gelas ini, Iya. jadi gelas ini pancong. Bisa. Nah, kembali ke tadi. Ketika orang sudah pakai ini. Tapi harganya lah seharga ini. Wah, tuh. Nah, beda lagi kan? Ya. Sudut ini trennya lah beda lagi. Aku pesan teh tawar lah. Iya. Itulah yang itu kan satu titik tapi berpengaruhnya banyak. Impactnya ngeri. Gara-gara ini mungkin orang menurunkan menurunkan volume satu. Karena harga tadi tinggi. Kedua, gara-gara ini dan lagi minum kopi. Aku minum teh aja no harga. Nah, Bisa jadi atau malah ke saset tadi. atau malah ke yang jauh lebih murah, Substitusi, Rp500. Iya. Nah, Agak ada kopi yang saset 500, 1.000 ya? 1.000 lah mungkin. paling sekarang. Oh ya mending beli yang 1.000 Nah, Iya, yang aing instan gitu ya. daripada anak aku ndak makan ayam goreng. Mau aku beli kopi tetap anak aku ndak makan ayam goreng. Mau anak aku ndak ada beli ayam goreng dia nangis. Aku ndak dapat kerja. Buboy dia. Waduh, rentetannya ya Nah, Allah. itu. Jadi inflasi itu berbicara harga. Jadi yang dibicarakan inflasi itu lebih banyak ke bagaimana harga ini, pergerakan harga dan segala macam. Nah, bagi omset pedagang, ya ini ketika harga naik, ya hukum ekonomi berlaku dong. Iya, iya. Gitu. Oke. Makanya sebenarnya kalau di BPS kan inflasi itu kaitannya dengan indeks harga konsumen kan ya. Harga, jatuhnya harga. Jadi inflasi dan deflasi ini dari Harga. mata statistik yang positif yang mana yang baik untuk menilai kondisi Kalau masyarakat? gini, perkembangan ekonomi lah, kita jangan bicara masyarakat dulu, kita bicara ekonomi dulu. Dari pusat lah menentukan. Jadi yang baik ya, itu untuk inflasi adalah nilainya 2,5 plus minus 1. Jadi antara 2,5 kurang 1, 1,5 sampai 2,5 plus 1, 3,5. Itu Ranknya ya. ranknya. Diharapkan Itu itu bulan ke untuk bulan. pertumbuhan ekonomi. Bulan ke Kalau bulan. bulan per bulannya dibagi 12 saja. Oh, dalam 1 tahun berarti Jadi inflasi 2,5 plus itu 1. lebih baik bacanya per tahun karena dia adalah kumulatif per bulan. Gitu. Ngeri ya? Jadi sampai ke kesimpulan enggak? Iya, berarti kebayang sih, kebayang. Aku nggak gila nyambung, tapi ini rasanya Wajar, kita orang ekonomi. ya, ada sesuatu yang terbuka gitu, Jong. Iya. Mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan baru gitu. Mungkin dari pengertian inflasi aja awal tadi mungkin bingung kau. Ya, baru tadi. Baru tadi soalnya. Karena inflasi itu ya kenaikan harga barang secara umum itu pengertian yang singkat ya. Awam Yang awam itu. Kita biasa Kenaikan mendengar, harga. tapi nggak tahu why gitu kan. Nah, itulah pentingnya IPS tadi kan. Ya mungkin kan. Nah, bicara kita di sini kita Pulau Belitung ya. Iya. Nah, karena bicara tentang timah itu karena lah mendarah daging saya. Jadi kita lah jadi budaya lah gitu. Apalagi arahnya di Beltim masih mempertahankan. Masih mempertahankan itu walaupun di Belitung lah beberapa tahun terakhir ini arahnya lah berbelok ke pariwisata. Pariwisata dan perkebunan mungkin. Masih pariwisata ya kayaknya sih. Yang paling gede berdasarkan data ya. Kalau berdasarkan data gini, pariwisata itu
pariwisata itu adalah kumpulan dari sektor-sektor Nah, sektor. Itu pariwisata. Ya termasuk ini mungkin kan Ini masuk pariwisata. warung, Terus travel ya. Travel, distribusinya Pesawat. seperti apa, tempat pariwisatanya seperti apa. Berarti jasa itu di Tanjung, di Belitung aku rasa pasar itu lebih masuk. Tinggi, berkembang lebih daripada tinggi di- ya perkembangannya. Oh, Jadi jadi gini, sektor jasa. kebijakan dari pemerintahnya sudah berbelok ke pariwisata ya. Sementara di Baltim masih mempertahankan. Walaupun mungkin sedikit-sedikit lah berubahnya. Ya, Walaupun sedikit-sedikit, salah satunya sawit ya. ya. Nah, itu. Ya, ya. Nah, kita lihat terakhir kemarin Covid. Gimana Covid meluluh lantakan ekonomi kita. Iya. Harusnya mulai dari sana Yang tuh bangkit BPS tuh. lebih cepat Gimana siapa? caranya? Baltim. Baltim. Yes. Benar. Yakin enggak? Yakin karena dia mau sendiri Apanya? produksi. Oke, produsen. Jadi kelas kita sepulau nih masih kelas 5. masih tergantung. Timahnya Oke, tuh agak laku. pasca Covid, Iya, betul. Baltim betul. boleh bisa berkembang dengan kenaikan harga sampai 200.000 ya. Nah, kasus terakhir gimana? Kasus siapa? Putri Ya. Bangka. Pasar sepi, motor kawan tak laku. Kami balik ke waktu lebaran lah. Ke Baltim. Malam lebaran. Balik ke sana. Betapa toko Cina itu tetap buka sampai malam. Yang biasa tutup sampai jam siang tuh nak lebaran tuh pastilah tutup karena barangnya habis. Itu sopa tuh lagi sampai ke depan toko digi banyak minum-minuman kaleng-kaleng untuk betambut. Betapa pasar Baltim itu sepi minta. Di sini alhamdulillah. Oh, berarti harus nonton ini lagi ngulet BPS kondisi ekonomi Belitung pasca. Oke, nah kalau bicara Jatuhnya timah, apa ya? nama tuh perekonomiannya, kita bicara triwulan dulu lah ya. Perkembangan dari 2003 kan 2024. Kalau bicara datanya, oke, triwulan 1 kemarin sempat tumbuh 3,7%. Oke. Belitung. Kita bicara Belitung dulu ya. 3 Itu TW1. Tumbuhnya cuma 3,7%. Tapi lumayan. TW2 kemarin tumbuhnya cuma 2,52%. Nah, agak khawatir gini rilis Desember ini. Sebenarnya kami BPS itu Kok Mika yang khawatir? Benar. Jadi gini, Kok Mika kami yang khawatir? iya. Takut diprotes. Bukan masalah protes, Le. Karena grafik itu sudah mulai menunjukkan penurunan. Benar. Awal tahun Hmm. itu aku rasa bukan cuma di sini aku rasa tingkat nasional juga aku rasa Iya. karena aku kan ada jualan mainan. Nah, aku jualan mainan dari pokoknya sampai ke bulan Juni itu agak bagus. Oke, bagus. Mulai turun setelah mulai Agustus turun sampai ke sekarang nih. Dari inflasi Desember. ya, grafik inflasi kalau dibandingkan dengan 2023 itu mulai gini, grafik mulai melandai. Nggak lagi Oh, 2023 gitu. 2023 ada kecenderungan lebih fluktuasinya lebih tinggi. Turun naik turun. 2024 itu masih baik, masih bisa dikatakan baik. 2024 cenderung pada garis lurus, nggak lagi Ke fluktuatif. bawah enggak turun naik. Lah mulai melandai sampai sekarang. Deflasi kita berapa kali lah ya per bulannya kan? Nah, pelaku 3 kali kan setahun 3 ya. kali kan udah saya 3 kali. Setahun, Aku 3 tahun. tidak membaca data. pelaku bisnis yang terasa benar. Bisnis lebih parah posisinya sekarang. Nah, itu yang kami khawatirkan. Oke, kami rilis nanti Desember ini. Mika enggak merasakan. Kami merasakan. Hah? Aku sebagai beekeeper ya. Iya. Sebagai beekeeper. Ah, jadi iya, merasakan. sebagai itu. Sebagai pengusaha merasakan Karena pasti. kan pasar madu ini kita aku sebagai madu nih sekarang ya, sebagai orang madu, karena pasarnya di luar, Bang Iya, JP, iya. orang luar kan mikir aja beli madu kan, Permintaannya Iya. turun. jadi pengiriman madu keluar Mulai turun. turun. Iya, Ah, benar. Berarti kayaknya nasional ya skala. jadi Bukan skala lokal. secara
dunia sih, dunia dunia. ekonominya memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak faktor, perang. Iya. Ya, itu Sekarang salah satunya. Korea Selatan sekarang. Korea Selatan. Lah dicabut darurat militernya. dicabut ya. Suat nggak berapa jam nggak? Kedua, tahun kemarin kita bisa melihat pergerakan harga dari beras. Dari harga cuma 58.000 di awal tahun nih. Iya. Per kilo. Per 5 kilo. Benar. Bisa sampai Di akhir Desember 70-an. Allahu Akbar. 70 lebih, Bol. Dalam waktu 1 tahun 20.000. Benar. Kenaikan rata-rata. Bayangkan. Kopi yang katanya saset tadi, kan aku kan mantau juga nih di ini ya di minimarket. Itu kenaikan lumayan dari harga 13.000 lebih, sekarang 17.000 lebih. Per 138 gram. 4.000. naik. Tinggi itu. Perang Ukraina Rusia mengakibatkan harga gandum Gandum naik. Gandum naik. Tapi Roti, belum berpengaruh besar terhadap komoditas lain. Iya. Ketika harga beras naik pada bulan-bulan November, naiknya gitu berpengaruh langsung kepada komoditas. Karena bahan pokok. Beras berarti karena iklim ya, bukan karena perang ini soalnya. Beras itu karena kondisi iklim global. Iya. Nah, kita bisa lihat sekarang. Ini hujan, tiba-tiba hujan. Nah, itu salah satu. Itu ngaruh. Makanya pas waktu kemarin, terakhir pas waktu kita kan Rosdi itu, kan ada kakak kelas juga ya. Dia nyarane bagusnya untuk 1 sampai 3 tahun itu nanam bahan pokok. Katanya gitu ya. Oke. Musim Karena sekarang. kita kekurangan ya, beras lah. Bisa dikatakan kayak gitu. Nih, presiden baru kita bicara tentang Beras. apa sekarang? Hilirisasi. Pangan. Lebih banyak bicara tentang bagaimana pemenuhan komoditas pangan. Nak buka lahan sekian hektar di Papua. Kasus yang bukan kasus bermasalah kan? Iya. Nah, buka sekian di mana? Karena yang utama adalah komoditas pokok kita adalah beras. Berarti nanam gale kita makan gale lah. Aku sempat nulis di Bangka Pos apa di Belitung Pos. Aku enggak keluar nulis itu. Iya kan? Nulis opini aku udah keluar. Oh, lumayan nih kredit mereka nih. Nulis itu lumayan banyak nih kredit. Kayak 2023 aku sempat nulis gimana pada satu saat ketika harga beras akan terus naik. Sementara kemampuan ekonomi kita tetap gini-gini saja. Iya. PNS kan gitu gaji cuma segitu-segitu lah. Nah, Iya. kita nak Ikan dulu, makan apa? Nggak usah. Gaji kita sekarang 5 juta. Harga beras dari bulan ke bulan naik, bulan ke bulan naik ya. Ini tentunya akan menurunkan daya beli kita kan? Iya, betul. Nah, apakah Otomatis kita itu. bertahan dengan ini? Dengan 5 juta ini enggak? Jangan kan? sampai keluar pikiran dari mana lah aku kan nyulik duit. Nah, Allahu Akbar. satu poin besar yang terjadi di Beltim nih, satu kejadian besar. Jatuhnya Timah tahun 92 menghancurkan IC. Iya, bukan cuma IC, sebeltim-beltiman. Nah, IC yang sebesar itu, Hilang. segede itu, lenyap tanpa jejak. Berat-berat besi ya Pak Bakul? Bandulnya aja segede rumah. Bandulnya, mesinnya itu aja. Apalagi sangkar. Bandulnya Okan Siko pula Pak Bakul. Banyak. Mudah-mudahan Tapa Enterprise bisa jadi pionir lah. Itu Pertama di kopi, madu, atau misalnya komunitas pangan yang lainnya gitu ya. Kita diversifikasi. Aku yang nulis itu kita bicara gimana orang zaman dulu Yes. tidak makan nasi. Ya, Dia makan menggali. Sekarang banyak Tila. juga anak makan nasi. Menggale. Jom tadi. Ingri dia baru tahu segitu. Makanan orang Dapat kita bahan, dulu. dapat bahan. Apa nama? Pisang. Kenapa di Belitung Timur ini zaman dulu, zaman itu 19 spesies pisang terdata di 19. 19 spesies. sekarang Ya, aku tidak tahu sekarang ya, belum disurvei ulang. Tapi kayaknya lebih banyak. Ngapa kita punya pisang lingking? Ngapa kita ada makan bembam pisang, Pisang. rebus pisang. Jadi, limping pisang, yes. Jadi misal kita jemput-jemput. Lu bisa kan? Nanti kita rasakan di tempat kita Pak. Boleh bembam pisang ya.
Lomba menggala biasa nak. Lomba silat pisang, inilah. pisang jadi misal ke kebun Pak Bakul, Lanjut. bawa pisang, sangunya pisang, Iya benar. Itulah cukup. cukup. Banyak yang cerita kayak gitu. Jadi gini ada ngidupan api, terusin Bakar. pisang tadi di Iya. situ. Karena pisang segar dengan pisang yang ngerasa api itu lain rasanya. Beda. Iya, benar. Rasa api. Aku Jadi tak gini. berani. Dibakar. Rasa api Kalau adalah. beras itu hanya karbohidrat saja. Ya. Sedangkan menggale Pisang. menggale Iya. pisang, ubi itu karbohidrat kompleks. Iya. Dia mengenyangkan dalam waktu yang lebih lama daripada cuma karbohidrat. Ilmu IPA deh nih. Orang sebelah. Pak siapa ya? Pak Rianto ya? Tuh, makanya ngapa orang-orang yang diet disarankan mengurangi konsumsi Pisang. beras. Oh, beras. Karena beras itu hanya menyokong karbohidrat saja. Iya. Sedangkan menggale pisang tadi pisang kepok lah misalnya, Ya. itu karbohidrat kompleks karena di dalamnya ada juga sayur apa sih? Terupong. Sayur tuh. Iya lupa aku nama. Kemili, terupong. Umbi-umbian itu ternyata lebih menyehatkan Ubi ungu. dibandingkan. Jadi Ki, program kita Pak itu Kok program kita apa? Sejak Tentang- kapan Mod, program? Tentang angin. sejak hari ini. Itu apa namanya? Bukan mengalihkan tapi mencari sumber daya. Diversifikasi. Nah, Iya, diversifikasi. pangan. Bukan mencari Ki. Emang mengembangkan. Bukan mengembangkan juga. Oke lah salah aku. Lanjut, lanjut. Jadi kita butuh Salah semua salah. butuh mengingat kembali. Iya. Jadi mengingat kembali. Terupong itu Mika ada nih yang waktu ngembembang Mau dengan tahu, dia. mau Nah, tahu. lu bisa kan makan terupong? Nah, di rumahku ada. Apa gitu rupung plastik. Terupong itu ada yang bilang air potato. Aku lupa nama latinnya. Yang di rumah. Yang di rumah. Yang aku ambil kemarin. Ya. Ya, oke. Itu kan zaman dulu salah satu makanan pokok. Beras, kenapa zaman dulu kalau kita kelakar dengan Bang Wahyu lagi nih ya? Kapan kita ekspor beras ke Batavia itu? Zaman Belanda. Kita ekspor. Kita ekspor. Kita ekspor. Yes. Swasembada gitu. Kayaknya tahun 1640 sekian gitu catatannya. Belitung ekspor beras. Beras. Jadi pertanyaannya jangan apa gitu, tapi bisakah lagi? Wih. Kita menggunakan dulu sejarah masa lalu Ya, ini bangkitkan lagi kita bisa loh. gitu loh. Ribon, Apa juga ribon. yang bulat itu Kemili. gemili. Kemili ada Yang bulat, pada ada semua kemilik bulat. kemili ada dua macam. Kemili ungu, kemili yang putih. Yang ketan. Ya, yang Aku bisa nanam yang putih. ungu dan putih. Di rumah pernah ada dua macam. Ada kemilik gede gitu. Itu Kamu kaki dari sini Jalan Sriwijaya, pas di putaran itu begitu. 2022 apa ya? Dapat 2021. Itu ada orang di Merante nanam gembili ya. 6 bulan ya, enggak salah waktu. Hmm, 6 bulan. Panen sekali dia langsung beli mobil. yes. Oh, siapa yang cerita kalau Gembili. gue? Ada juga aku bisa dengar. Anu itu Iya. Pak Gembili, loh. Pak Dedi. Seano dia, Pak Dedi. Samparan. seamparan dia. Sekali tidak. Iya dia ceritakan aku. Orang kampung kata cuma nanam kembili aja. Ki, Kebeli mobil. pertanyaannya, Apa? kembili dan kopi bisa gak ditanam berdampingan? Bisa. Oke, lahan yang itu teh. Jadi Nah, itu ini cakap yang pesan yang disampaikan dari dosen namanya Pak Dr. Muntoro ya. Apa? Dari Strodra, dari ini. cut dulu. Oh. Habis. Yang itu Itu habis. dua-dua. 9 giga ya bro. Mati dari awal nih. Ada duanya. Sing statement berarti. Jadi Pesan- askal terakhir ini ya. Pesan Kita baru kesimpulan. Pesan Pak Muntoro ya. Pesan Pak Muntoro bahwasanya karena nyebut tadi kopi dan kemiri di Sanda ya. Sebetulnya pertanian itu ilmunya dan komoditasnya dan iklimnya dan apapun itu sebenarnya tidak ada masalah dengan objek pertaniannya ini loh. Ya, Tidak ada masalah, semuanya ada solusi, semuanya bisa dicari jalan keluar. Yang jadi masalah sekarang ini adalah mau atau tidak? bukan mau dan tidak, Oke, apa aja? subjeknya, manusianya ini loh. Manusianya ini yang bermasalah, Oknum. bukan oknum.
kitanya yang bermasalah. Iya betul. Pertaniannya tidak ada masalah, ekonominya tidak ada masalah, tapi kitanya yang bermasalah. Itu pesan Pak Muntoro ya. Silakan. Oke, mungkin Conclusion. conclusion. Oke, jadi dari yang kita bahas Panjang tadi lebar, panjang lebar, timah gimana kita masih berurat nadi di timah itu. Makanya pertanian di Pulau Belitung ini masih belum ya, masih belum bagus lah itu. Kedua, jatuhnya timah di akhir 2023 itu Bencana ya. bencana awal ya. Bencana. Bencana kita bisa melihat penurunan dari PDRB. Kita bisa melihat melandainya inflasi. Data nih coy. Melandainya inflasi itu warning bagi kita. Kita sedang tidak baik saja. Inflasi kita lah melandai. Tadi yang terakhir sampai bulan November ini 2 Desember kemarin kita rilis itu kita baru 0,5 inflasinya kumulatifnya. Seharusnya 2,5. Berapa jauh jaraknya? 2 poin. 2 poin jaraknya. Itu mengisyaratkan kita sedang tidak baik-baik saja. Tuh. Ya. Nah, kembali tadi ke beras tadi pertanian. Ya. Kami memang orang BPS hanya bisa bicara data. Tapi aku sempat nulis di Bangkapos itu Kirim gini. Kelupaan aku. Jadi gini. Kita sekarang konsumsi beras. Oke, harga beras seperti apa sekarang? Ya. Kita dengan daya beli hanya mampu segini nih. Yuk kita diversifikasi makan. Oh ya, diversifikasi makan. Kita diversifikasi. Aku ngurangin makan sekali sehari. Boleh, terserah. Nah, gimana Makan caranya? nasinya. Kita diversifikasi makannya, jangan hanya mengandalkan beras. Beras aja. Jangan hanya mengandalkan ikan laut. Ya. Jangan hanya mengandalkan yang memang sehari-hari kita. Cobalah makanan lain, umbi-umbian yang lebih murah. Buter. Buter kita itu khasiatnya bagus sekali itu padahal. Buter Belitung ya. Untuk sendi. Asli buter Belitung putih itu kecil. Belitung. Itu luar biasa padahal ininya. Lebih sehat daripada beras. Ya. Lebih mengenyangkan, lebih lama mengenyangkan daripada beras. Ya. Kita diversifikasi itu. Itu. Nah, bagi pengusaha pertanian lah seharusnya jadi sektor seksi. Ya. Pisang tadi Pisang, buter, informasi 5 spesies di Belitung. betapa banyak kekayaan hayati di kita, Ya. tapi tidak termanfaatkan Yang secara belum baik. diberdayakan dengan baik. Yang belum diberdayakan dengan baik untuk menyokong ekonomi kita ke depan loh. Kita tidak hanya bicara sekarang, tapi ke depannya akan seperti apa. Buat anak cucu-cucu. Untuk anak cucu kita, itulah. Itu ya, diversifikasi. Itu poin. Jadi, orang BPS kelakar diversifikasi, orang pertanian kelakar ini ya, bukan orang pertanian lain ya. Ya. Ini Disclaimer. Oke, pakai kalimat aku sebagai orang pertanian. Oh ya, aku itu sebagai yang orang benar. pertanian belum terlalu kelakar ke sana. Aku cuman kelakar masalah perlindungan sumber daya genetik, Karena kan Karena memang lebih ke teknik. Ya. terus datanya juga kan tidak kebaca mungkin. Ya. Jadi yang kalau orang BPS kan membaca data ini jadi bisa jadi dari ngebaca data itu bisa jadi ada kelihatan ini fokusnya harusnya kemana kayak gitu kan. Karena datanya not balok. Aku dapat 5 pula baca nomor. Oke. Jadi itu kesimpulannya. Kita diversifikasi. Itu akan lebih bermanfaat buat ekonomi kita. Karena daya beli kita setiap makin bulan itu semakin itu. Diversifikasi dalam segala hal, terutama konsumsi. Konsumsi, diversifikasi.